Baiklah teman-teman, seperti yang kalian tahu, Perdana Menteri Spanyol yang gila, kiri, dan tidak waras ini beberapa bulan lalu melegalkan 500.000 migran ilegal. Apa yang terjadi ketika kamu memberi imbalan atas kejahatan? Ya, kejahatan meningkat. Siapa yang menyangka itu? Jadi, sejak Pedro Sanchez membuat pengumuman itu, hampir 1 juta migran ilegal telah datang ke Spanyol, berharap mereka juga akan diberi kewarganegaraan Spanyol. Ketika kamu melakukan sesuatu dalam skala sebesar itu, kamu tahu pasti bahwa struktur sosialmu akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Nah, akan jadi seperti apa? Cukup mudah untuk ditebak. Maksud saya, jika kamu mendatangkan 1 juta orang asli Denmark, mungkin negaramu akan mengalami kemajuan. Tapi jika kamu mendatangkan 1 juta orang dari masyarakat yang disfungsional, maka negaramu akan menurun. Lihatlah ini. Ini adalah realitas baru Spanyol, oke? Ini hanya beberapa video terbaru. Kamu mungkin belum pernah melihatnya. Kamu mungkin sudah pernah melihatnya. Saya tidak tahu, tapi kamu perlu melihatnya. Lihatlah ini. Seorang turis barat baru saja dirampok oleh migran ilegal. Lihatlah ini. Pria kulit putih, dia sedang berjuang. Itu dia teman-teman. Apakah kalian ingin pergi ke Spanyol? Apa ini? Lihat ini. Apa ini? Orang ini baru saja lewat. Dia tidak melakukan apa-apa. Kayaknya mereka dua pria. Apa keduanya pria? Sekarang ini cukup sulit untuk membedakannya. Aku rasa itu juga seorang pria. Bisa jadi wanita, aku tidak tahu. Tapi mereka hanya melihatnya saja. Tidak melakukan apa-apa teman-teman. Tidak melakukan apa-apa. Ya ampun, itu benar-benar Spanyol baru. Lihatlah video ini. Sekelompok 20 migran Afrika Utara menyerang seorang pemuda Spanyol asli berusia 18 tahun dan seorang gadis berusia 16 tahun di Barcelona. Saya tidak bisa memutar seluruh video untuk Anda karena jelas itu mengandung kekerasan. Saya hanya akan melewatinya saja. Tapi Anda sudah mengerti maksudnya. Apa yang sedang terjadi? Ya, lihat ini. Bayangkan itu, kota Anda, pinggiran kota Anda, tempat Anda tumbuh besar, tempat anak-anak Anda tumbuh besar, tempat putri-putri Anda dulu hanya pergi ke sekolah. Sekarang, tiba-tiba saja mereka tidak bisa lagi menggunakan jalan yang sama. Kenapa? Karena pria-pria ini. Mereka baru saja dibebaskan, teman-teman. Lihat ini. Ini adalah bagian dalam sebuah rumah sakit di Spanyol. Orang-orang Spanyol membangun rumah sakit ini. Mereka membangun negara ini. Mereka membayar pajak. Dan lihat siapa yang memanfaatkan layanan ini. Astaga. Saya tidak punya masalah dengan orang-orang ini. Maksud saya, kalau saya jadi mereka, saya juga akan pergi ke rumah sakit. Tapi tanggung jawab ada pada para politisi, seperti Pedro Sanchez. Lihat ini. Seorang wanita Spanyol merekam Barcelona di malam hari. Kamu hanya berjalan melewati taman di Barcelona. Kamu tidak akan melihat orang seperti Rafael Nadal di sana. Ya, lihat itu. Lihat itu. Melo Totti. Orang-orang memandang wanita dengan cara yang sangat berbeda. Mereka melihat bahwa dia memakai rok, jadi mereka menganggap dia perempuan nakal. Saya hanya memberitahu kamu tentang pola pikir mereka, dan itu langsung berasal dari Al-Quran. Jika wanita tidak memakai burka atau nikab, itu berarti kamu perempuan nakal, dan kamu bisa dilecehkan. Itulah mengapa mereka memandang wanita seperti itu. Lihat ini, lihat para migran yang bernafsu ini. Dia mungkin berhenti karena orang yang merekamnya kemungkinan adalah orang Spanyol. Dia menantangnya. Ya Tuhan, aku ingin mengajak 10 petarung MMA bersamaku. Serius, aku benar-benar ingin. Sebenarnya kalian tahu tidak teman-teman? Haruskah kita coba sesuatu? Aku pernah lihat video-video Tyler Olivieri. Haruskah aku membuat GoFundMe? Mencoba mengumpulkan $100.000 Amerika dan pergi ke tempat-tempat panas ini bersama 6 atau 7 petarung MMA terlatih dan memulai sesuatu di sana. Langsung saja pergi ke sana. Mungkin bawa seorang cewek bersama kita atau semacamnya. Lalu begitu ada yang mencoba menyerangnya, kita langsung tangkap mereka. Kurasa aku mungkin akan dilarang. Tapi cepat atau lambat, orang-orang harus mengambil tindakan sendiri. Aku tidak menyuruhmu melanggar hukum. Hormati hukum dimanapun kamu berada. Tapi kadang-kadang kesan publik itu penting. Ngomong-ngomong, aku belum selesai. Coba lihat ini. Jadi aku baru saja melakukan riset cepat tentang berapa banyak tunawisma di Spanyol. Jadi Spanyol memiliki sekitar 28.000 hingga 37.000 tunawisma tergantung bagaimana kamu menghitungnya. Jadi mari kita ambil angka terendah, 28.000. Survei resmi paling solid dari kantor statistik Spanyol menemukan bahwa sekitar 50% adalah warga negara Spanyol dan 50% adalah warga negara asing, seperti orang-orang yang baru saja kamu lihat nongkrong di Barcelona.
Jadi, katakanlah kamu punya 14 sampai 15 ribu warga negara Spanyol yang tunawisma, oke? Ingat angka itu. Kenapa saya memberitahumu itu? Lihat video berikut ini. Video ini sudah didubbing menggunakan AI, tapi menurut saya terjemahannya cukup bagus. Silakan lihat. Ini terjadi ketika anak-anak migran mencapai usia dewasa. Ketika kami berusia 18 tahun, kami tidak punya tempat tinggal. Mereka membawa kami ke rumah ini di Nuevo Futuro, masa depan yang benar-benar baru itu. Bagi banyak anak migran di Kepulauan Kenari tanpa keluarga, berusia 18 tahun berarti melangkah menuju jurang di tengah ketidakpastian. Lihat wanita kulit putih boomer itu. Lihat dia. 100% dia membenci kaumnya sendiri. 100%. Karena kita sudah pernah melihat mereka. Siapa yang bisa lupa video ini? Saya harus memutar video ini lagi. Maaf jika kamu sudah pernah menontonnya sebelumnya, tapi ini penting untuk konteksnya. Saya ingin meminta para migran yang telah diindoktrinasi secara sosial untuk tolong jangan tinggalkan kami sendirian dengan begitu banyak fasisme. Dan tentu saja ya, kami ingin mereka memilih. Tentu saja ya, kami sudah mendapatkan dokumen, regularisasi sekarang, dan sekarang kami berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan atau mengubah undang-undang agar mereka bisa memilih. Tentu saja, semoga teori penggantian itu benar. Lihatlah wajahnya. Saya berharap kita bisa menyingkirkan semua fasis dan rasis. Negara ini bersama para migran dan para pekerja. Tentu saja, saya sangat ingin ada penggantian. Penggantian fasis, penggantian rasis, penggantian para benalu. Lihat semua orang gila ini. Mereka memberinya tepuk tangan sambil berdiri. Dia minta dirinya sendiri digantikan. Dan bahwa kita bisa melakukannya bersama para pekerja di negara ini. Tidak peduli apa warna kulitmu, apakah kamu orang Tionghoa atau kulit hitam. Morona bersama semua rekan pekerja perempuannya di seluruh negeri ini. Tapi tunggu dulu. Dia akan mengetahuinya, jangan khawatir. Jadi wanita ini, yang satu ini, dia berasal dari kelompok yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Usia 18 berarti melangkah menuju jurang di tengah masa depan yang tidak pasti. Saya tidak tahu tentang dua pria ini. Mereka mungkin orang baik. Mereka mungkin pekerja keras. Mereka mungkin ingin memperbaiki hidup mereka dan tidak melanggar hukum apapun. Tapi yang kita bicarakan ini melampaui individu. Ini tentang menjaga cara hidup. Dan kita telah melihat bahwa jika Anda menunjukkan terlalu banyak belas kasihan kepada ratusan ribu orang, maka cara hidup Anda akan terancam. Cara hidup Anda akan hancur. Perumahan sementara untuk anak-anak di bawah perwalian merupakan jembatan kecil menuju kedewasaan. Para gadis di kamar mandi. Segenggam pria. Saya tidak mengerti itu. Jadi ini pasti masalah terjemahan. Dia tidak mau keluar. Bukan apa-apa, ini kamarku. Ini sudah jauh berkembang dari kapal selam Afrika. Tiba di El Hierro pada usia 16 tahun dengan kano bersama 230 orang. Dia meninggalkan rumahnya pada malam hari tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia menghabiskan 8 hari di laut, menyaksikan banyak orang meninggal dan banyak lainnya panik. Bodu tiba di La Gomera dari Mauritania pada usia 16 tahun. Dia bahkan tidak memberitahu orang tuanya. Dia langsung pergi. Kenapa? Setelah perjalanan 2 hari di mana semua orang selamat, Saya datang untuk belajar. Saya sedang belajar di negara saya, dan karena kekurangan uang, saya tidak bisa melanjutkan semua studi saya. Orang tua saya tidak akan mampu membayar semua biaya studi saya. Saya memutuskan untuk datang dan melanjutkan studi sambil bekerja pada saat yang sama untuk menghidupi diri saya sendiri dan keluarga saya setiap hari. saya sudah berada di Senegal seperti Don, dan saya baru saja pergi sekarang. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, saya tidak tahu banyak tentang orang-orang ini. Tapi ini bukan tentang individu. Anda harus ingat fakta bahwa ada 14 hingga 15 ribu warga negara Spanyol yang tunawisma. Tapi Pedro Sanchez percaya bahwa Anda bisa mendatangkan orang dari negara asing dan memberi mereka rumah sebagai gantinya. Lihatlah wanita ini. Video ini baru saja keluar. Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Tidak, sebenarnya itu bukan orang yang sama. Kelihatannya seperti pria Afrika Utara. Lihatlah ini. Seorang migran ilegal menyerang seorang wanita Spanyol yang baru saja akan masuk ke apartemennya, tapi dia berhasil masuk tepat waktu. Kamu mencoba merampoknya. Saya tidak tahu apakah dia wanita woke. Jika dia wanita woke, saya cukup yakin setelah kejadian ini, dia tidak lagi woke. Sebenarnya kita tidak pernah tahu tentang orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini selalu merasionalisasi segala sesuatu agar sesuai dengan narasi mereka.
Jangan kaget kalau dia pulang, merenungkannya, lalu berpikir, pasti hidupnya sangat susah. Itulah kenapa dia terpaksa melakukan apa yang dia lakukan padaku. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi karena mereka akan mendeportasinya ke negara asalnya yang buruk itu. Tapi tidak. Di saat yang sama mereka berpikir, oh tidak, itu bukan negara yang buruk, itu budaya yang hebat, itu negara yang hebat. Tapi ketika kamu bilang, oke, biarkan kami kirim mereka kembali ke negara hebat mereka, lalu tidak, lalu itu jadi negara yang buruk. Orang-orang ini gila teman-teman, mereka gila. Dan kita dipaksa hidup bersama mereka. Kita hanya bisa melihat negara kita hancur, jadi negara dunia ketiga. Lihat video baru yang baru saja keluar ini. Ini Green Street di London. Lihat ini. This Green Street. Henna Century, bro. Semua orang mengecat tangan mereka. Di mana-mana, di mana-mana. Ya Tuhan, satu orang. Baru saja beli meja seharga 10 pound. Kursi 5 pound. Lalu duduk saja di pojok. Kalian tahu seberapa panjang Green Street? Panjang banget. Dan rasanya semua orang punya urusan sama aku. Kamu mungkin merasa sedikit terganggu. Tapi di mana semua kaum woke itu? Kaum woke yang katanya cinta budaya lain, multikulturalisme, di mana mereka? Kenapa mereka nggak tinggal di antara mereka? Kenapa mereka tinggal di lingkungan orang kulit putih? Saya akan kasih tahu, saya suka tinggal di lingkungan orang kulit putih. Saya meninggalkan negara dunia ketiga yang kacau, supaya saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang maju, makmur, dan beradab. Jadi menurut saya itu terasa tidak masuk akal. Kenapa orang-orang meninggalkan negara dunia ketiga yang kacau, tapi malah meniru kondisi negara asal mereka di negara asing tempat mereka pindah? Itu sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Dan jelas juga tidak masuk akal bagi orang-orang woke ini, karena mereka senang menerima semua orang itu, tapi mereka sendiri tidak mau hidup di antara mereka. Seperti wakil pemimpin Partai Hijau, saya lupa namanya, yang sangat mendukung pengungsi, menulis surat kepada Dewan agar tidak menempatkan migran ilegal di lingkungannya, karena itu akan menimbulkan masalah sosial. Pengungsi untukmu, tapi bukan untukku. Ayo, letakkan tanganmu di jarimu. Aku bahkan tidak tahu henna akan seperti ini. Wow. Ini hancur. Saya bisa terus bicara teman-teman. Saya punya banyak sekali video seperti ini. Banyak sekali video seperti ini terus bermunculan. Rasanya seperti kita sedang menyaksikan seluruh peradaban terbakar tepat di depan mata kita dan tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi Rupert Lowe mengatakan ini. Saya benar-benar berharap dia mendapatkan kemenangan mayoritas besar, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Saya membaca tentang penangkapan lagi seorang migran ilegal asal Afghanistan karena melecehkan siswi sekolah. Apa yang kamu harapkan? Di kampung halaman mereka di Afghanistan, Taliban bahkan tidak membiarkan mereka melihat kambing. Dan kamu pikir siswi-siswi muda yang polos dan memakai rok itu akan berjalan melewati mereka begitu saja tanpa terjadi apa-apa? Memangnya itu yang kamu pikirkan? Yah, para orang gila kaum kiri woke ini jelas berpikir seperti itu. Saya membaca seseorang berkata, kapan para pengaya budaya, dokter, dan insinyur ini akan secara tidak sengaja bertemu dengan aktivis woke, atau hakim, atau semua orang yang menyambut mereka. Kapan itu akan terjadi? Sebenarnya kita tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak, karena wanita yang baru saja saya tunjukkan tadi, dia bisa saja seorang wanita woke. Tapi setelah pengalaman itu, dia mungkin tidak lagi seperti itu. Atau dia mungkin masih tetap woke, saya tidak tahu. Itu adalah penyakit mental yang serius. Ngomong-ngomong, jadi dia bilang, saya membaca lagi tentang penangkapan migran ilegal Afghanistan karena melecehkan siswi sekolah. Kebijakan Restore Britain cukup sederhana, deportasi mereka semua. Jadi lihat pria ini, Wolfgang Victor. Jadi saya bertanya-tanya siapa orang ini? Dia terlihat seperti politisi kelas atas. Saya tidak tahu apakah dia nyata atau tidak. Berbasis di Siprus, aplikasi Android Siprus. Mantan birokrat Uni Eropa di Brussel. Jadi dia adalah seorang birokrat Uni Eropa. Dia adalah contoh nyata dari apa yang salah dengan Uni Eropa. Oke, orang-orang inilah bahkan bukan politisi Uni Eropa, para birokrat Uni Eropa lah yang menciptakan seluruh sistem ini yang menindas kita. Jadi dia bilang, Rupert yang terhormat, tidak mungkin itu akan melanggar hak asasi mereka. Bantuan keuangan lebih banyak untuk komunitas-komunitas ini adalah satu-satunya jalan ke depan. Jadi solusinya adalah memberi mereka lebih banyak uang dengan mengorbankan pembayar pajak lokal. Bagaimana kalau jawabannya tegas? Tidak, pulanglah. Kami sudah muak denganmu, kami tidak peduli. Lihat betapa sombongnya dia.
Haris Sultan berkata, Haris Sultan memang tidak berharap yang lebih baik dari Antek Uni Eropa. Itu saya. Dia tidak bilang begitu. Jadi orang ini berkata, tidak, undang-undang bisa diubah. Parlemen itu berdaulat. Sudah saatnya orang mulai menyadarinya. Jadi orang ini masih percaya pada demokrasi. Saya masih memberi kesempatan pada demokrasi di Inggris sampai tahun 2029. Oke, di Australia, saya akan memberi 2 siklus pemilu lagi. Tapi di Inggris, 2029. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa sampai tahun 2029 di Inggris, maka kita butuh Julius Caesar. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya membuat prediksi ini. Demokrasi akan berakhir di Eropa Barat atau di semua negara Barat jika kita tidak membereskan masalah kita. Itu akan terjadi. Hak-hak fundamental tidak bisa diubah. Jadi ini adalah hak semua orang ini untuk datang ke Spanyol, datang ke Eropa, dan merusak segalanya. Itu adalah hak lahir mereka menurut badut Uni Eropa ini. Jadi begitulah buruknya keadaan. Teman-teman, situasi di Belanda benar-benar mengecewakan saya. Geert Wilders menang, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang dia bahkan sudah tidak ada di pemerintahan lagi. Dan pemerintah Belanda memenuhi kota-kota dan desa-desa Belanda dengan migran ilegal. Dan baru beberapa hari yang lalu, beberapa orang turun ke jalan untuk memprotes hal itu. Dan polisi Belanda benar-benar menghajar mereka dengan pentungan, anjing, kuda, semprotan cabai, dan mereka langsung membubarkan massa, mengusir mereka pulang. Sangat mirip gaya Nazi. Jadi demokrasi, mari kita percaya pada itu sedikit lebih lama. Tapi kamu tahu, tidak ada yang sempurna. Kalau itu tidak berhasil, saya tidak tahu. Mungkin angkat garpu rumput lagi.